Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anaknya Ustazah sudah hadir di sini, sudah sekitar 17-an orang. Kepada anak-anaknya Ustazah, selama ketika nanti Ustazah mengucapkan salam, baru Ananda sekalian membuka mic-nya untuk menjawab salam. Tetapi ketika Ustazah menyampaikan materi, maka Ananda sekalian wajib untuk mematikan mic-nya. Dan tetapi selama pembelajaran kita berlangsung, maka dibuka videonya biar agar Ustazah tahu muka-muka Ananda anak-anaknya Ustazah. Ya, Nak. Oke, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pembelajaran kita hari ini adalah pembelajaran biologi lanjutan dari pembelajaran minggu lalu. Nah, tidak bosan-bosan Ustazah sampaikan kepada anak-anaknya Ustazah sekalian. Sebelum kita memulai pembelajaran, ada baiknya Ananda sekalian supaya Ustazah tahu nih anak-anaknya Ustazah pada hadir semua, maka ketik nama di kolom chat yang ada di Zoom-nya masing-masing, kemudian koma hadir sebagai keterangan bahwasanya Ananda sekalian hadir dalam mata pelajaran hari ini. Ya, Nak. Oke, sembari menunggu teman-temannya yang lain, anak-anaknya Ustazah yang lain yang tadi baru bergabung, yang belum mematikan mic, silakan matikan mic-nya tapi buka videonya. Seperti anaknya Ustazah Aisyah Hayatun. Nah, silakan dibuka videonya supaya Ustazah bisa lihat mukanya. Farah Hilwa juga, Fatima, Iftahul juga, kemudian Raisa juga, Nisa Adelia juga. Silakan dibuka videonya supaya Ustazah bisa lihat wajah anak-anaknya Ustazah sekalian. Ya. Hari ini insya Allah kita akan belajar materi lanjutan dari minggu lalu. Minggu lalu kita sudah belajar tentang virus. Minggu-minggu sebelum kita sudah belajar tentang virus. Kemudian kita juga belajar tentang dari Kingdom Monera. Kingdom Monera itu ada dua, yaitu Archaebacteria dan Eubacteria. Nah, karena kemarin itu kita baru sampai di reproduksi pada bakteri, maka lanjutannya adalah sebenarnya langsung ke Archaebacteria, tetapi karena kemarin itu enggak, iya, langsung ke Archaebacteria atau Cyanobacteria juga nanti. Cuman karena untuk mempersingkat waktu, Archaebacteria dan atau bakteri purba itu bisa anak-anaknya Ustazah sekalian baca di buku, karena itu biasanya hanya studi literasi, tidak terlalu didalami tentang bakteri-bakteri purba atau Archaebacteria. Silakan dibaca. Maka minggu ini kita akan lanjut langsung ke Kingdom Protista. Nah, jadi anak-anaknya Ustazah yang lain, yang minggu lalu kita sudah membahas tentang reproduksi bakteri secara umum. Jadi reproduksi bakteri itu secara umum dia itu memuat tidak hanya pada Eubacteria atau bakteri sejati, tetapi Archaebacteria juga begitu reproduksinya. Jadi untuk Archaebacteria, Ustazah ingatkan agar anak-anaknya Ustazah dibaca lagi bukunya mengenai Archaebacteria untuk mempersingkat materi kita, dan juga peranan dari si bakteri atau si Kingdom Monera ini. Ya. Di buku kita, karena Ustazah nggak pegang buku kalian yang baru yang udah diberikan dari pihak sekolah. Kalau di buku kita yang Ustazah share yang di awal-awal, yang buku online e-book itu, dia Archaebacteria di halaman 28-29. Nampak? Nah, kalau untuk peranan bakterinya itu ada di halaman 31, Nak. Di halaman 31 buku online yang sudah Ustazah bagikan sebelum kalian mendapatkan buku yang baru itu. Cuman kalau di buku baru, di buku hardbook itu ada kok di situ, tinggal dicari Archaebacteria dan juga peranan Kingdom Monera bagi kehidupan. Nah, karena
itu tinggal membaca saja, dan Ustazah juga nggak banyak soal yang keluar dari Archaebacteria, dari materi Archaebacteria, hanya dengan metode menghafal, tetapi harus Ananda sekalian baca ya. Jadi kita minggu ini kita akan bahas tentang Kingdom Protista bab 3. Sudah dibuka bukunya? Di buku Ananda sekalian halaman berapa nak Kingdom Protista? Coba kasih tahu Ustazahnya. Naam, ada yang bilang 123. Berarti Ananda sekalian yang lain silahkan dibuka halaman 123. Kingdom Protista. Sudah? Oke, kita mulai pembelajaran kita hari ini karena waktu kita nggak banyak. Kita mulai pembelajaran hari ini tentang Kingdom Protista. Apa itu Protista? Kemarin kita sudah membahas tentang 2 bab yang kemarin, tentang virus dan juga tentang Monera. Nah, sekarang kita bahas ke tingkat yang lebih tinggi daripada 2 makhluk tadi. Yang pertama kemarin kita bahas tentang virus. Nah, selanjutnya setelah virus kita masuk ke kingdom yang lebih tinggi lagi tingkatan atau tingkat struktur tubuhnya, yaitu kingdom Monera. Nah, sekarang kita bahas yang lebih tinggi lagi dari 2 hal tadi, yaitu kingdom Protista. Nah, Protista itu dapat Ananda sekalian jumpai di lingkungan yang lembab atau berair. Misalnya daerah-daerah atau ekosistem air kolam, kemudian air sawah, air laut dan sebagainya. Banyak Protista. Nah, beberapa jenis Protista itu dia memiliki peranan yang menguntungkan bagi kehidupan. Kalau tadi virus itu banyakkan yang merugikan daripada yang menguntungkannya, begitu juga dengan Kingdom Monera. Nah, kalau si Kingdom Protista ini dia itu adalah banyak memiliki peranan yang sangat menguntungkan bagi kehidupan manusia. Jadi kalau bisa dibilang bahasa awamnya, Protista itu adalah mirip, dia itu peralihan, dia itu adalah hampir menyerupai tumbuhan. Ada nanti Protista mirip hewan, ada Protista mirip tumbuhan, dan ada Protista mirip jamur. Jadi dia tuh mirip-mirip aja. Dia bukan tumbuhan, bukan hewan, bukan jamur, tapi dia Protista atau memiliki kemiripan yang hampir sama seperti tumbuhan, seperti hewan, dan juga seperti jamur. Tapi dia bukan jamur, bukan hewan, dan bukan tumbuhan, hanya mirip. Digolongkan ke dalam Protista, begitu. Nah, selain itu kalau yang di buku-buku sangat banyak peranan menguntungkannya nak. Tidak hanya peranannya kebanyakan yang menguntungkan, tidak seperti 2 kingdom yang kemarin kita jelaskan. Pada virus dan Monera itu dia banyak peranan yang merugikan di dalamnya daripada peranan yang menguntungkan. Sedangkan kalau Protista banyak menguntungkan manusia, apalagi dari segi ekonomis. Sudah? Nah, bisa dilihat di sini di buku anak-anaknya Ustazah, ciri-ciri dan struktur Kingdom Protista itu. Jadi Protista itu bisa dibaca di sini. Makhluk hidup anggota Protista mulai terungkap setelah Anthony van Leeuwenhoek mengamati makhluk-makhluk kecil menggunakan mikroskop sederhana. Itu gabus ya, dia mengamati gabus waktu itu. Nah, dengan mikroskop sederhananya tersebut, dia mampu mengamati berbagai jenis mikroorganisme. Salah satunya adalah Protista. Nah, Protista merupakan salah satu kingdom yang memiliki anggota cukup banyak. Jadi tadi Ustazah bilang, dia ada itu yang mirip hewan, ada yang mirip tumbuhan, dan juga ada yang mirip jamur. Nah, tapi kalau pada kingdom Monera kemarin, dia adalah organisme prokariotik, ya kan? Ciri-ciri dari si Kingdom Monera adalah dia adalah organisme prokariotik. Apa itu organisme prokariotik?